sudah makan, jadi cukup energi untuk menerima pelajaran pagi hari ini, khususnya pelajaran kita ekonomi ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti biasa, kita berdoa dulu dipimpin oleh teman kita Magda. Silakan Magda ya, mimpin doa kita pagi hari ini. Baik Ibu, baiklah teman-teman, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Magda ya. Ibu. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, semuanya duduk rapi dulu, kita pandang ke depan, fokus, pasti fokus ya. Pagi hari lagi segar-segarnya untuk menerima pelajaran hari ini ya. Beda di pembelajaran di akhir jam pelajarannya ini, di awal pelajaran masih segar semua ya. Oke, pasti gampang untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ibu tanya dulu. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ayo, coba minggu lalu kita belajar mengenai apa kemarin? Kebutuhan ya, Bu? Kebutuhan, ada yang bilang kebutuhan. Ada lagi, siapa lagi yang ingat? Iya, Bu, kebutuhan kalau nggak salah mah, Bu. Seingat saya. Pelaku ekonomi ya, Bu? Oh iya, Mustikawati ya, itu yang benar-benar ya fokus ya. Ya, Ibu. Pelaku ekonomi. Kita sudah belajar pelaku ekonomi minggu lalu. Jadi di pelaku ekonomi itu siapa sih pelaku ekonomi itu sebenarnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Minggu lalu pelaku ekonomi itu saya, Bu. Ya, silakan Mustika, siapa? Ada produsen dan konsumen, Ibu. Nah, dalam pelaku ekonomi ada konsumen, ada produsennya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi kita mengenai permintaan dan penawaran. Jadi, anak-anak, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kita hari ini akan mempelajari mengenai permintaan dan penawaran. Kelihatan semua ya yang di layar? Kelihatan semua, anak? Kelihatan ya materi kelihatan, Ibu. Materi kita apa saat ini, anak-anak semua? Permintaan dan penawaran, Ibu. Permintaan dan penawaran. Iya, permintaan dan penawaran ya semua, karena permintaan penawaran ini sangat sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi gampang untuk dimengerti. Jadi sebelumnya Ibu harapkan tujuan pembelajaran ini tercapai setelah kita mempelajari materi permintaan dan penawaran ini. Ibu harapkan anak-anak semua nanti bisa dengan melalui tujuan pembelajaran kita saat ini, melalui kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik yang dipadukan dengan pembelajaran kontekstual, teaching learning dengan metode inquiry, demonstrasi. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran, mengidentifikasi dan menganalisis kurva permintaan dan penawaran dengan rasa tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir atau kritis, dan proaktif atau rekreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bu Guru. Ya, sekarang Ibu tampilkan ada gambar di layar. Silakan kamu amati, kamu perhatikan. Itu gambar apa itu yang di layar kamu itu? Ada yang bisa menjawab? Kondisi di pasar tradisional, Ibu.
Itu di mana itu? Di mana? Di rumah atau Pasar di mana? tradisional Ibu. Di pasar Pasar, tradisional, Bu. Pasar tradisional. Ya, ini di pasar. Di pasar ini di pasar. yang kelihatan itu ada siapa pelaku ekonominya di pasar ini? Kamu lihat ya, di pasar ini, di gambar pasar ini ada pelaku Produsen dan konsumen. ya, ada Ya Bu, produsen ada dan produsen konsumen. Produsennya itu siapa yang ada di gambar ini? Produsennya itu siapa sih di sini? Penjual, Bu. Penjual, Ya, Bu. Penjual. ya, penjual dan konsumennya siapa di sini? Pembeli, Bu. Pembeli, Bu. Pembeli. Pembeli. Ada penjual dan pembeli. Jadi, apa itu pasar? Ini tadi ada pasar, ini gambar pasar ya. Pasar itu, pengertian pasar itu apa? Ada yang bisa menjawab? Tempat Ada, Bu. bertemunya penjual Ada, dan Bu. pembeli. Saya Bu. Ya, silakan. Silakan satu orang, siapa yang Ya. bisa? Apa itu pasar? Tempat bertemunya penjual Saya dan Bu. pembeli. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tempat bertemunya penjual dan pembeli, ya benar ya. Yang mengadakan transaksi jual beli, Bu. Ya, adanya transaksi jual beli di pasar. Inilah pasar, ada penjual dan pembeli. Sekarang kita mau menganalisis permintaan itu bagaimana. Permintaan itu, kalau kita lihat di pasar, yang mengadakan permintaan itu siapa? Yang meminta barang itu siapa? Konsumen atau produsen atau penjual yang mengadakan permintaan? Konsumen Bu. Ya, konsumen ya yang mengadakan permintaan. Kita juga termasuk konsumen. Biasanya kalau di pasar itu, coba kita perhatikan gambar berikutnya itu ya. Gambar berikutnya ini ada bagaimana ini gambarnya? Ada transaksi bagaimana mereka ini ya? Kelihatan semua. Kelihatan, Bu. Ada buah segar, tertulis buah segar, Bu, beli ikan berapa sekilo? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Ini ada apa mereka di sini? Tawar-menawar, Bu. Iya, adanya tawar-menawar. Proses penawaran. Ya, ada tawar-menawar di pasar. Yang menawar itu siapa? Penjual atau pembeli yang menawar barang itu? Pembeli, Bu. Ya, pembeli akan menawar Pembeli, barangnya. pembeli, konsumen. Ya, atau konsumen ya, konsumen sama dengan pembeli. Biasanya kita pembeli ini mengharapkan harga itu yang bagaimana? Biasanya Harga kita yang murah, Bu. ya, Paling murah. iya, Murah benar meriah, ya. Bu. Pinter sekali semua anak-anak ibu ya, karena semuanya ini berada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita sering sekali mengadakan tawar-menawar. Lagi mikir teaching, Jum. Tawar-menawar barang ya, kita pasti tidak ada orang menawar supaya harganya tinggi, nggak ada. Tapi Konsumen menanggapi itu, teaching, Kak. pembeli itu akan menawar barangnya supaya lebih apa barangnya, harganya. Kita menawar harga supaya harganya gimana? Tinggi atau Oh, bisa gitu ya? Lebih murah Bu. Lebih murah, Bu. Malam, Bu. lebih murah? Nah, Ibu, sekarang Ibu tanya, kalau di saat harganya murah, biasanya kita membeli barangnya itu bagaimana? Banyak atau sedikit? Banyak Bu. Pasti banyak. Kalau harganya selagi murah, pasti kita beli banyak. Bahkan kita buat stok. Seperti Ibu kemarin ada promo minyak sebelum minyak naik ya, saat itu promonya 14.000. Ibu beli itu sampai 20 liter untuk stok selagi murah. Karena di saat harga barangnya naik nanti, bagaimana dengan pembelian kita, permintaan kita terhadap barang itu bagaimana di saat harganya naik? Banyak atau sedikit yang kita beli di saat harganya tinggi? Sedikit, Bu. Sedikit, Ibu. Sedikit, mahal Bu. Pada saat harganya mahal, Karena pembeli akan membeli barang itu sedikit, dengan jumlah sedikit. Kenapa? Karena harganya mahal. Nah, kalau penjual, oke, kita lanjutkan dulu ya. Itulah kamu bisa menyimpulkan itu permintaan. Bagaimana itu permintaan? Selanjutnya kita akan masuk ke penawaran. Penawaran. Kalau penawaran itu, siapa yang melakukan penawaran itu, penawaran barang? Produsen, Bu. Produsen akan menawarkan barangnya banyak Pada konsumen, Bu. kepada konsumen supaya barangnya
terjual banyak. Coba perhatikan di layar, ada apa di sini ya? Ada promo teh botol. Apapun makanannya, minumannya teh botol. Ini promosi yang dilakukan siapa? Penjual atau pembeli nih? Promosinya. Produsen Bu, penjual Bu. Tujuan produsen mengadakan promosi ini supaya apa? Ayo coba. Supaya Barangnya produknya dikenal oleh masyarakat umum Bu. Supaya barangnya laku, supaya barangnya dikenal orang. Dikenal. Iya, betul, dikenal orang. Jadi biasanya produsen itu mengadakan promosi dan harapan dari penjual itu barangnya terjual banyak dengan harga yang tinggi. Ya. Jadi pada saat bagaimana kalau produsen itu pada saat harga barangnya tinggi, harga barang itu mahal, produsen itu sebenarnya mereka ingin menjualkan barangnya itu banyak terjual. Karena untung mereka itu lebih banyak. Tapi di saat harga barang mereka sedikit, harga barang turun atau murah, mereka akan menjualnya itu sedikit. Kenapa? Karena penjual ini akan menunggu harga tinggi. Di saat harganya tinggi, mereka akan mengeluarkan barangnya banyak. Karena untungnya lebih banyak. Sementara berbanding terbalik dengan kita, pembeli. Kalau harganya mahal, paling kita beli. Kalau misalnya minyak harganya mahal, jangankan 1 kilo. Setengah kilo pun enggak. Terkadang hanya 1/4 dibeli. Kenapa? Ya Bu, 1/4 Bu. Karena harganya tinggi. Tapi seperti yang Ibu bilang kemarin, Ibu sendiri sebagai pembeli, di saat harga minyak kemarin murah 14.000 sekilo, Ibu beli sampai 10 liter. Satu hari 10 liter. Bahkan Ibu beli setiap hari 10 liter karena wanti-wantinya itu mewanti-wanti harga tinggi. Di saat harga tinggi, takutnya pembeli tidak sanggup untuk membeli. Sementara penjual akan mengeluarkan barangnya sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu ya penawaran. Jadi, itulah mengenai permintaan dan penawaran. Selanjutnya kamu sudah buka modul yang Ibu bagikan, bagaimana itu materi kita mengenai permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Ini ada di dalam modul kamu, yaitu adanya harga barang, adanya pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, perkiraan masa depan. Itu lengkap di dalam modul kamu. Dan ada juga penawaran. Ya, penawaran itu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, dan harga barang lain. Sekarang kita perhatikan dulu adanya kurva permintaan dan penawaran. Kita perhatikan contohnya di sini. Di dalam modul kamu juga ada kurva permintaan dan penawaran. Ini sama seperti yang kita bahas tadi ya. Kita lihat, oh ini kurva penawaran. Sebentar kita bahas dulu kurva permintaannya. Kita perhatikan kurva permintaan di titik A. Tabelnya kita perhatikan tabelnya di titik A berapa harga tertinggi di sini? Kelihatan semua? Ayo coba. 20.000. Oke. Yang paling tinggi harganya 20.000. Bagaimana dengan permintaannya? Berapa permintaannya? 120 Bu. Ya, 120. Kita lihat titik terendahnya di titik E. Berapa harganya di titik E? Silakan. 12 juta Bu. 12.000 Bu. 12.000 ya, 12.000. Terus permintaannya berapa? 200 Bu. Bagaimana 200 permintaannya? Bu. Semakin Naik, Bu. Semakin Meningkat Bu. Ya, betul ya, benar-benar dicermati berarti ya, kelihatan masih segar-segar di pagi hari ini ya. Jadi jumlah permintaannya paling tinggi 200.000 karena harganya murah 12.000. 12.000.
ini tabel ini bisa dipindahkan, diubah menjadi berbentuk grafik. Inilah grafiknya. Dari tabel itu dipindahkan ke bentuk grafik. Inilah kurva permintaan atau yang disebut dengan demand. Demand itu bahasa Inggrisnya demand ya, artinya permintaan. Sini jelas ya. Selanjutnya kita lihat dulu bagaimana kurva penawarannya. Kita perhatikan kurva penawarannya. Kita lihat dulu di titik A. Titik A itu berapa harganya? Yang paling tinggi tadi harganya berapa? Coba perhatikan. 20.000. 20.000. Ibu bilang tadi kalau penawaran ini yang melakukan ini identik kepada siapa ini penawaran ini? Pelaku ekonominya. Konsumen atau produsen? Produsen Bu atau Produsen. Produsen. Ya, betul. Produsen ya, identik ke produsen ini ya. Jadi di harga 20.000, bagaimana penjual itu menjual barangnya berapa? banyak Bu, 200 200.000. Bukan 200.000 ya, 200 piece. Di titik terendahnya 12.000. Harga 12.000, jumlah yang ditawarkan semakin menurun atau semakin meningkat? Menurun, Bu. Semakin menurun. Kenapa menurun? Karena harganya turun Bu. Harganya turun. Karena harganya turun, produsen untungnya sedikit. Akhirnya mereka mengeluarkan Barangnya yang sedikit. sedikit juga. Karena harganya turun. Kita perhatikan di saat harganya tinggi tadi 20.000, produknya, barangnya dia jual tinggi juga 200.000. Diaplikasikan ke grafiknya, inilah kurva penawarannya. Oke, itu mengenai materi kita permintaan dan penawaran. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk ke kelompok kita masing-masing LKPD yang Ibu bagikan? Yang akan Ibu bagikan? Pasti sudah mengerti ya, udah sangat aktif sekali semua anak-anak Ibu di pagi hari ini ya. Oke, kalau begitu kita bagi kelompok kita bagi kelompok kita ada 3 kelompok ya, Ibu bagi. Kita dengarkan nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 itu Fani, Pipit, dan Valentina. Kelompok 2 itu Roja, Elia, Mustika. Kelompok 3 itu Marta, Magda, Fitri. Dan Ibu sudah membagikan LKPD kamu, ada 3 pertanyaan dalam setiap kelompok. 3 pertanyaan dalam setiap kelompok. Silakan kamu bekerja sama, mengerjakannya yang benar-benar dikerjain, supaya kita koreksi bersama. Apakah kerjaan kamu benar, apakah kamu benar-benar menyerap materi kita pada pagi hari ini. Kita akan lihat dari hasil LKPD kamu nanti, LKPD kelompok ya. Ibu kasih waktunya 20 menit ya mengerjakan LKPD kamu mulai dari sekarang. Oke, selesai ya anak-anak. Selesai semua ya LKPD-nya. Gampang-gampang kok LKPD-nya jika kamu benar-benar mengikuti pembelajaran kita tadi, pasti gampang, mudah menyimpulkannya. Oke, kita silakan dikumpulkan LKPD-nya sama ke Ibu kelompok 1, 2, dan 3 biar kita presentasikan dan kita teliti bersama-sama. Oke, ketua kelas mengumpulkannya sudah ya. Sekarang kita koreksi bersama kelompok 1. Lihat dulu. Ya, kita perhatikan dulu. Hasil kelompok 1 yang sudah Ibu bagikan tadi itu yaitu Fani, Baik, Bu. dan Valentina. Ya, kelompok 1. Sekarang silakan dibacakan hasil kelompok kamu. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Silakan ya, kelompok 1. Baik, Bu. Saya Bu Fani, Bu. Ya, silakan Fani. Permintaan adalah
banyaknya barang dan jasa yang dibeli pada tingkat harga tertentu. Lalu bunyi hukum permintaan, saat harga naik, permintaan turun. Saat harga turun, permintaan naik. Dilanjutkan dengan bentuk kurva permintaan seperti yang terlihat pada layar. Oke, terima kasih anak ibu ya. Fani, terima kasih, bagus sekali Sama-sama, Bu. hasil tugas kelompoknya. Coba kita perhatikan bersama. Yang pertama itu pengertian dari permintaan. Tadi sudah sama-sama kita teliti dari aktivitas pasar itu ya, bagaimana itu permintaan. Permintaan itu tadi, bagaimana permintaan itu tadi dilakukan oleh siapa? Produsen atau konsumen? Kelompok 1 yang melakukan permintaan ini sebenarnya siapa, Pak? Konsumen atau produsen? Konsumen, Bu. Iya, konsumen. Bagaimana kelompok lain? Coba perhatikan pengertian permintaan ini. Kira-kira bagaimana? Benar atau bagaimana tanggapan kelompok lain? Kata mereka permintaan itu banyaknya barang dan jasa yang dibeli pada tingkat harga tertentu. Ya. Nggak ada yang mengomentari di pertanyaan pertama. Kita lihat yang kedua, hukum permintaan dari tugas kelompok pertama, saat harga naik permintaan turun, saat harga turun permintaan naik. Gimana? Benar atau tidak ini hukum permintaannya? Kelompok 2 dan 3? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Bu. Oke. Coba kita perhatikan kurva yang telah dibuatkan kelompok 1, yaitu kurva permintaan. Dari kurva ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau masih bingung membuatkan kurva? Biasanya siswa itu bingung menggambarkan kurvanya. Kalau ada yang bingung, silakan utarakan kebingungan kamu biar kita luruskan kebingungannya. Ada yang bertanya? Untuk melihat kurva permintaan ini, silakan kelompok 2 dan 3. Saya bertanya, Bu, dari kelompok 2. Iya, silakan. Roja ya? Iya, baik, saya ingin menanyakan kepada kelompok 1. Di sini ada bentuk kurva permintaan. Nah, bagaimana kita cara menentukan bahwasanya di mana harga itu terletak pada vertikal atau horizontal dan kualitasnya juga seperti itu. Bagaimana cara menentukannya untuk menentukan tersebut? Silakan kelompok 1 memberikan tanggap saja, Bu. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, disinilah banyak kebingungan. Siswa banyak bingung menentukan bagaimana letaknya, harganya di mana, kuantitasnya di mana, bingung mau bisa terbalik-balik. Kalau dia terbalik, penempatannya terbalik, maka kurvanya pun akan terbalik. Ya. Jadi ya silakan kelompok 1 ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi, Roja, silakan. Baik, Bu, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan teman kami dari kelompok 2 yaitu Roja. Jadi teknik membuat kurva permintaan itu dengan meletakkan kuantiti atau jumlah barang yang disimbolkan dengan Q pada sumbu X atau kolom horizontal dan meletakkan harga barang yang disimbolkan dengan P pada sumbu Y atau garis yang vertikal sehingga nanti kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Terima kasih, Bu. Oke, ya mari kita berikan dulu plus bagi kelompok 1 ya. Ya, jawabannya tepat sekali ya. Itulah jawabannya sebenarnya. Kalau kuantitas itu, diingat kuantitas itu kita letakkan di sumbu X. Yang di bawah ya, di sumbu X-nya. Dan harga itu kita tetapkan di sumbu X, di sumbu Y. Jangan terbalik ya. Seperti bilang, kalau terbalik maka gambarnya pun, kurvanya pun akan terbalik. Jadi ingat inilah kurva permintaan. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2. Kelompok 2 yang sudah Ibu tentukan tadi, silakan dibacakan hasil
tugas kelompoknya. Silakan Ibu, silakan Ibu, persilakan. Roja, Elia, dan Mustika ya, kelompok 2. Baik Bu, jawaban kami sudah kami kumpulkan ke Ibu. Oh ya, sebentar ya. Baik Bu. Oke, silakan dipresentasikan kelompok 2. Baik Bu. Baik teman-teman, saya mewakili dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi yang telah kami lakukan, yaitu tentang penawaran. Di mana penawaran maksudnya di sini adalah banyaknya barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Nah, ini adalah diskusi dari kami. Kemudian selanjutnya, hukum penawaran itu menyatakan bahwa saat harga naik, maka penawaran akan naik. Pada saat harga turun, maka penawaran juga akan turun. Kemudian, ini adalah hasil kurva penawaran yang kami tampilkan, di mana ini untuk kelompok harga dibuat di garis vertikal, kemudian untuk kelompok jumlah di garis horizontal dengan nilai penawarannya masing-masing, di mana penawaran tertinggi di harga 7.000 dengan jumlah yang diminta sebanyak 25, kemudian harga 6.000 penawaran yang diberikan sebanyak 20, di harga 5.000 penawaran yang diberikan yaitu sebanyak 15, kemudian di harga 4.000 penawaran yang diberikan 10, dan di harga 3.000 penawaran yang diberikan hanya 5. Demikian Ibu hasil diskusi dari kelompok 2. Jika ada yang mau menanggapi, kami persilahkan. Oke, terima kasih kelompok 2. Ya, kita perhatikan bersama-sama. Kita perhatikan bersama bagaimana itu tugas kelompok 2, apa itu penawaran. Bagaimana kira-kira tanggapan kelompok lain? Penawaran itu katanya dari diskusi dari kelompok 2, banyaknya barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Benar atau tidak? Sesuai dengan analisis di pasar tadi. Betul, Bu. Betul ya? Betul. Kita masuk ke hukumnya. Tadi kelompok 1 hukum penawaran, permintaan. Sekarang hukum penawaran. Bagaimana hukum penawaran itu kata mereka di kelompok 2 hasil diskusinya, saat harga naik penawaran juga akan turun. Bagaimana, benar atau gimana? Betul. Betul ya, sesuai dengan analisis pasar yang kita analisis tadi ya. Sekarang kita perhatikan kurvanya. Ya, kurva penawaran. Berbeda ya kurva penawaran dan permintaan tadi ya, ada perbedaannya ya. Tadi kalau kurva permintaannya di saat harganya tinggi, permintaannya rendah. Di sini perhatikan, di saat harganya tinggi, malahan penawarannya tinggi. Inilah kurva penawarannya, sangat bagus sekali ya, sudah ada kemajuan dan sudah mulai mengerti bagaimana cara menggambarkan atau memindahkan tabel ke grafik. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 2 ini dari hasil diskusi mereka? Cukup, Bu. Oke, tidak ada. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada yang bertanya tentang terapi, terima kasih Ibu. Itulah hasil dari diskusi kami. Terima kasih Bu. Mari kita berikan aplaus dulu bagi kelompok 2. Oke, satu lagi kita lihat dulu hasil dari kelompok 3 karena pertanyaan di kelompok 3 ini agak berbeda ya dengan kelompok 1 dan 2. Kita lihat hasil dari hasil diskusi kelompok 3. Kelompok 3 itu berhubungan dengan keseimbangan pasar. Oke, silakan dipresentasikan kelompok 3. Itu siapa aja tadi di kelompok 3? Ibu, Marta, saya.
Marta, Magda, dan Fitri. Ya, silakan nak. Perwakilan kami Marta, Bu. Oke, silakan. Baik Bu, boleh dikecilin sedikit Bu, nggak nampak soalnya semua. Oh iya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kurva keseimbangan pasar. Kurva keseimbangan pasar ini adalah kurva yang menggambarkan tentang pertemuan atau titik keseimbangan equilibrium antara permintaan dengan penawaran. Teman-teman bisa lihat di tampilannya itu ada titik equilibriumnya yang ada itu adalah titik keseimbangan pasar di mana permintaan dan penawaran sama-sama 15, jumlahnya 15 dengan harga Rp15.000. Demikian presentasi kelompok kami. Oke, terima kasih buat Marta ya. Jadi kita perhatikan di sini ada kurva permintaan dan penawarannya. Dan ini adalah kurva keseimbangan pasar. Jadi satu pertanyaan ada 3 jawaban. Ya. Jadi ada agak berbeda di kelompok 3 ini ya. Oke, sama-sama kita amati kelompok 1 dan 2. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3 mengenai kurva keseimbangan pasar yang telah mereka diskusikan hasilnya? Silakan, ada yang bingung di sini. Kok jadi seperti ini kurvanya? Kok ada E-nya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengenai kurva keseimbangan pasar ini, bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Jelas? Jelas, Bu, cukup. Oke, jelas semua. Jelas, Ibu. Kelihatan mana kurva permintaannya dan kurva penawarannya ya, dan ada titik E-nya. Ya, titik E itu titik keseimbangannya, di mana pertemuan keseimbangan harga antara penawaran dan permintaan di harga berapa di situ? Harga 15.000, Bu. Harga keseimbangannya 15.000. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain mengenai kurva keseimbangan pasar, berarti kalian semua sudah mengerti, menyerap materi kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita berikan A+ juga bagi kelompok 3 ya. Mari kita berikan plus bagi kelompok 3. Oke, terima kasih buat anak-anak Ibu, baik itu di kelompok 1, 2, dan 3. Dan dari 3 kelompok ini, kelompok yang paling bagus itu Ibu lihat adalah di kelompok 3 ya. Mari kita berikan plus bagi kelompok 3. Ya, karena satu soal memiliki 3 jawaban ya. Nanti ada hadiahnya khusus dari Ibu. Oke, dari pembelajaran ini anak-anak dapat kita simpulkan dari awal sampai akhir apa yang kita dapat simpulkan dari materi kita saat ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita saat ini? Apa yang dapat kita simpulkan? Saya, ada Bu. Yang mau? Oke, silakan Roja. Baik, saya mendapat menyimpulkan satu, yaitu bahwasanya permintaan itu adalah merupakan jika barang yang ditawarkan nilainya turun atau rendah, maka barang yang diminta itu semakin tinggi. Itu yang dapat saya simpulkan satu, Bu. Oke ya, itu kesimpulan dari Roja mengenai permintaan. Ada lagi yang lain? Kesimpulan yang didapat dari hasil pembelajaran kita pagi hari ini, apa yang kamu dapatkan? Itu mengenai permintaan. Bagaimana dengan penawaran? Ada yang bisa? Oke, silakan Fitri. Iya, saya Bu, penawaran itu semakin tinggi harga, maka barang yang ditawarkan semakin banyak, Bu. Iya, betul. Jadi dalam hal penawaran itu, jika harganya tinggi, maka penawarannya tinggi. Harganya rendah, penawarannya juga akan rendah. Berarti anak-anak semua bisa menangkap materi kita dan sudah menguasai materi permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, tadi itu adalah LKPD kita
per kelompok. Sekarang Ibu bagikan LKPD mandiri untuk melihat kecakapan kamu, pengetahuan kamu mengenai materi kita hari ini mengenai permintaan penawaran. Ibu bagikan satu persatu dan kita kumpulkan hari ini juga. Oke, silakan dibagikan. Ketua kelas, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Itu gampang, ada 10 pilihan ganda. Kalau kamu sudah mengerti materi ini, gampang untuk menjawabnya ya anak-anak ya. Oke, silakan dikerjakan, cukup 2 menit. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan ketua kelas. Dan akhir ini dan sekarang ini sebelum kita tutup pembelajaran kita buat refleksinya dulu. Apa refleksi pembelajaran yang kamu dapat setelah pembelajaran kita di pagi hari ini? Ada yang bisa memberikan refleksi pembelajarannya? Pagi hari ini silakan, ayo siapa yang bisa? Sangat jelas sekali ya tadi ya. Saya, Bu. Ya, silakan Roja. Jadi kalau saya mengikuti materi pembelajaran hari ini, saya merasa paham kapan saat kita membeli dalam waktu jumlah yang banyak dan kapan juga kita belanja dalam jumlah saat sedikit. Itu pada saat harga turun tentu kita akan berlomba-lomba membeli ataupun berbelanja dengan jumlah yang banyak. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali. Ya itulah ya, bagus sekali ya Roja ya. Dari tadi Roja ini memberikan tanggapan terus dari awal sampai akhir ya. Berarti Roja ini menyerap pembelajaran kita dari awal. Itulah refleksinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Ibu bilang, permintaan dan penawaran ini sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gampang untuk menyerap, gampang untuk mengaplikasikannya. Oke, sebagai penutupnya, minggu depan kita akan jumpa lagi dengan materi pembelajaran masih mengenai permintaan penawaran, tetapi kita akan masuk materi pembelajaran kita, fungsi permintaan dan penawaran. Dan selanjutnya ada di dalam buku paket kamu, ada halaman 115, silakan kamu kerjakan nanti minggu ke depan, kita koreksi bersama halaman 115 sampai 116 mengenai kurva permintaan dan penawaran. Dan demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan gantian memimpin doanya lagi. Silakan Elia memimpin doa penutup kita pagi hari ini. Baiklah teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai dan doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya anak semua. Mari tetap fokus dalam pembelajaran. Mari kejar impianmu agar kamu menjadi ahli ekonomi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Sebentar, Ibu-ibu, saya harus menghentikan rekaman dulu. Oh, nggak bisa ya? Bagaimana, Bu? Berapa menit saya? Tunggu dulu Bu Rika, diam dulu, saya menghentikan rekaman.